Kita belajar hari ini supaya bukan hanya saja menjadi besar di hadapan manusia, tetapi juga di hadapan Allah yang pasti memuliakan kita karena kerendahan hati kita. Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Untuk kedua kalinya, Yesus hari ini mengajar murid-muridnya tentang kematian dan kebangkitannya. Ketika Yesus melakukannya untuk pertama kalinya, itu terjadi perdebatan antara Yesus dan Petrus. Kali ini, para murid mengabaikan topik tersebut, sementara mereka fokus kepada sesuatu yang lebih dekat dengan kenyataan hidup kita. Mereka bertengkar di antara satu sama lain di antara mereka tentang siapa yang terbesar. Apakah ada alasan untuk memperdebatkan siapa yang terbesar? Tuhan Yesus memberi peneguhan kepada kita bahwa sikap cemburu dan iri hati dapat menghancurkan hidup rohani kita. Sebagai seorang Kristiani yang sejati, kita perlu bijaksana. Jika seorang ingin menjadi yang pertama, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan menjadi pelayan dari semuanya. Ternyata, kebesaran hati kita terungkap di dalam pelayanan dan pengorbanan yang kita lakukan untuk orang lain. Dengan menempatkan seorang anak kecil di tengah-tengah mereka, Yesus memberi makna bahwa untuk menjadi terbesar, ia perlu menjadi seperti seorang anak kecil yang bersikap rendah hati dan seperti seorang hamba. Jika seorang mampu melayani mereka yang oleh masyarakat dianggap bukan siapa-siapa, maka orang tersebut benar-benar memahami pesan Injil hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, pengalaman hidup seseorang memang selalu berbeda-beda. Pada umumnya, perbuatan jahat membuat seseorang menderita, sementara kebaikan membuahkan kehidupan yang tenang, aman, dan tentram. Dalam bacaan-bacaan suci hari ini, kita justru melihat penderitaan orang-orang baik. Di sini, kita melihat bahwa penderitaan, penyiksaan, dan penganiayaan yang dialami oleh orang-orang baik justru datang dari luar dan dari orang-orang jahat. Tanpa disadari, terkadang ada tindakan hidup kita yang mencerminkan ketidaksetiaan pada perintah-perintah Allah. Lebih buruk lagi, alih-alih bertobat dan meniru cara hidup orang benar, orang fasik justru memutuskan untuk menghukum orang benar dengan kematian yang memalukan. Namun mereka melupakan kebenaran firman Tuhan, bahwa kebenaran itu abadi. Kebangkitan Yesus adalah jawaban atas tantangan mereka, bahwa jika orang benar adalah anak Allah, maka Allah akan menyelamatkannya.
Itulah yang terjadi anak-anak manusia yang mengandalkan Tuhan. Dan Yesus sebagai anak Allah, orang yang dibenarkan Allah, bangkit setelah 3 hari dari kematiannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita boleh mengatakan begini bahwa apa saja yang mendorong orang-orang jahat menyerang dan mencobai orang-orang baik. Di dalam bacaan kedua hari ini dikatakan bahwa iri hati dan sikap egois itu mampu membuat seseorang melakukan perbuatan yang jahat. Kekacauan dan perbuatan jahat ternyata lahir dari sikap iri hati dan egois ini. Ada juga hal lain yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan kejahatan. Rasul Yakobus menulis begini, "Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, namun kamu tidak memperolehnya." Perbuatan jahat itu dapat muncul ketika seseorang tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya. Sengketa dan pertengkaran datang dari hawa nafsu. Banyak orang bersaing menunjukkan siapa yang paling hebat. Kita sebagai para pengikut Kristus bisa saja mengalami hal yang sama dengan apa yang kita dengar di dalam bacaan-bacaan suci hari ini. Bahkan kita juga saling bersaing satu sama lain. Para murid Yesus bertengkar karena keinginan untuk berkuasa dan merasa diri siapa yang paling besar di antara mereka. Mereka mempertengkarkan siapa yang sebenarnya terbesar, paling penting dalam kerajaan Allah. Maka kita sebagai para pengikut Kristus perlu berhati-hati. Kita tidak boleh bersikap acuh tak acuh dalam menghadapi orang-orang jahat. Kita perlu memiliki sikap bijak dalam berelasi dengan orang lain. Ketika kita berani menderita dengan rela dan menyatukan penderitaan kita dengan penderitaan Kristus, maka kita telah memenangkan pertandingan dan berusaha menghancurkan permusuhan, dan kebesaran menjadi murid Tuhan justru ada pada sikap bijak dalam menghadapi setiap persoalan dalam hidup kita. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, mari kita mohon kekuatan Roh Allah supaya memberikan kita semangat kerendahan hati untuk mengikis sifat dan sikap iri hati serta egoisme dalam diri kita. Kita boleh berbangga mengapresiasi saudara-saudari kita, orang-orang yang berhasil dalam hidup mereka, tanpa harus merasa diri bahwa terjadi persaingan di sana. Setiap orang dengan jalannya masing-masing. Kita pun, Bapak Ibu, pasti memiliki kemampuan juga. Tugas kita adalah bagaimana mengasah kemampuan yang ada pada diri kita, dengan kerendahan hati kita, dengan kerja keras kita, dan kesadaran bahwa Tuhan juga memberikan kepada kita segala bakat, kemampuan untuk juga dengan cara lain menemukan bahwa ternyata dalam diri kita ada potensi, ada kemampuan yang bisa kita gunakan bagi banyak orang. Mari Bapak Ibu, kita belajar hari ini supaya bukan hanya saja
menjadi besar di hadapan manusia, tetapi juga di hadapan Allah yang pasti memuliakan kita karena kerendahan hati kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.